Selamat malam sahabat GPIB. Kembali dalam program Night Call saat ini bersama dengan saya, Pendeta Jebelino Adiputra Kastanya. Saya pendeta jemaat di GPIB Jemaat Petra Lampung, Bajem Emmaus Gedung Harapan. Di malam hari ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang boleh kami lakukan, kami kerjakan dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk boleh menolong kami mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan di malam hari ini dari kitab Ester pasal 9 ayat 14-19 yang menyatakan, Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, hingga saat ini banyak hal yang telah dilakukan oleh setiap orang dari zaman ke zaman untuk bertahan hidup, bahkan di dalam situasi yang sulit. Seperti dalam bacaan di kitab Ester ini. Orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Persia, mereka mendapat ancaman dibunuh dari Haman dan para pembenci-pembenci orang-orang Yahudi. Tetapi melalui peran Ester dan Mordekai, serta atas izin Raja Ahasiweros, situasi itu berbalik. Justru orang-orang Yahudi yang mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan tercatat dalam bacaan kita ratusan hingga ribuan musuh-musuh mereka harus mati. Kita bisa melihat dari bacaan ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi berfokus pada keamanan mereka serta berupaya untuk mempertahankan hidup mereka di tengah-tengah situasi yang sulit dan mendesak. Di masa kini, ketika kita juga berada dalam situasi yang sulit dan mendesak, bisa jadi kita juga berpikir bagaimana kita bisa bertahan hidup. Bisa hidup saja sudah syukur. Lalu, ya sudahlah, yang penting bisa hidup. Kemudian urusan benar atau tidak tindakan yang kita lakukan kemudian diabaikan. Yang penting berpikir bahwa yang penting bisa hidup. Sahabat GPIB, hidup adalah anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita cari dan yang tidak bisa kita beli. Dan ketika hidup itu diberikan oleh Allah kepada kita, Allah juga mengaruniakan kemampuan dan pengetahuan
yang dapat kita latih dan kita pelajari, yang kemudian kita kembangkan di dalam karya-karya kita, bahkan di dalam pekerjaan yang kita lakukan, dalam rangka mengupayakan hidup yang baik. Contohnya, seperti warga jemaat di Bajem yang saya layani ini, mereka mempunyai beberapa aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Misalnya dari pagi sampai siang, mereka bertani atau berkebun. Lalu dari siang sampai sore, mereka mencari rumput untuk ternak mereka, peliharaan mereka. Dan di sini hampir semuanya memelihara sapi dan sebagian kecil memelihara kambing. Dan bagi warga jemaat dan orang-orang sekitar menganggap bahwa peliharaan sapi maupun kambing itu merupakan tabungan bagi mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di hari lain, kalau urusan bertani dan berkebun itu sudah selesai, kemudian mereka beralih ke aktivitas lain atau pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. Misalnya ada yang bisa menjahit, kemudian ada yang menjadi tukang bangunan, ada juga yang menjadi buruh. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan pada kita bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup saja, tetapi hal ini dilakukan untuk mengupayakan hidup di mana kita memelihara dan mengupayakan kehidupan yang baik. Tetapi tidak semua tindakan yang kita lakukan dapat dibenarkan yang mengatasnamakan keamanan, keselamatan, atau demi bertahan hidup. Seperti dengan sengaja melakukan kekerasan dan penindasan, bahkan dengan niat yang jahat, berupaya untuk menyingkirkan orang lain, merampas hak orang lain yang dianggap mengganggu dan mungkin tidak sejalan atau tidak sepaham dengan kita. Bisa jadi ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak sedang berupaya untuk mengupayakan dan memelihara kehidupan yang baik, tetapi sebaliknya memangsa dan merampas hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri, lalu bersenang-senang di atas semua itu. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Kristus yang mengorbankan dirinya untuk memberikan kehidupan dan keselamatan bagi ciptaan Allah, memberikan jaminan melalui pengorbanan dirinya. Dan itu termasuk kita, orang-orang yang berdosa, di mana kita diberikan pengampunan dan kita diberikan jaminan keselamatan dan kehidupan. Dan inilah yang harus selalu kita syukuri di sepanjang kehidupan kita, bahkan di dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi kita juga diingatkan untuk terus berupaya memelihara dan mengupayakan hidup yang baik lewat setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan, yang di mana Tuhan juga mengaruniakan kemampuan dan pengetahuan yang baik supaya kita dapat melakukan yang terbaik juga di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu tidak hanya dapat dinikmati oleh kita sendiri saja, tetapi oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka pun juga boleh menikmati dan merasakannya, dan mereka pun juga termotivasi untuk berupaya melakukan dan mengerjakan hidup yang baik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena di malam hari ini kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kami untuk terus berupaya memelihara hidup yang baik, berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dimanapun kami berada, bahkan di dalam pekerjaan dan pelayanan yang boleh kami lakukan. Dan kiranya dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk terus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di malam hari ini, ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga boleh bersyukur karena
kasih dan penyertaan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami, yang menopang setiap pekerjaan, pelayanan yang boleh kami lakukan, usaha yang boleh kami kembangkan. Dan kami percaya bahwa dengan kemampuan yang kami miliki yang merupakan karunia dari Tuhan, kami dapat memanfaatkannya untuk mengupayakan kebaikan, mengupayakan kesejahteraan, bukan hanya untuk diri kami tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan juga tetap terus mengupayakan menolong kami untuk merawat dan memelihara kehidupan keluarga kami, sehingga boleh selalu melandaskan relasi ini hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kasih itu boleh kami nyatakan satu dengan yang lain dengan setiap anggota keluarga kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga bersyukur karena setiap berkat yang juga boleh kami terima hingga saat ini boleh menopang dan boleh menolong kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kiranya kami boleh juga diajarkan untuk boleh selalu bersyukur akan setiap apa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami percaya bahwa kehidupan yang kami jalani Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Bahkan di dalam situasi dan kondisi kehidupan yang kami hadapi. Bahkan bagi kami yang juga dalam kelemahan tubuh, kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan terus menjamah, merangkul, menguatkan, menopang kami semua untuk terus tetap memiliki semangat dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Dan semangat itulah yang menopang dan menguatkan kami untuk boleh berproses di dalam proses pengobatan sampai pada proses pemulihan. Dan disitulah kami tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu ada menyertai dan menemani kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah sukacita ini juga boleh menjadi satu semangat dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Dan dapat membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa di malam hari ini juga Tuhan menuntun kami. Bahkan ketika kami boleh beristirahat, kami percaya penyertaan Tuhan terus memelihara kami hingga kami boleh bangun di esok hari. Dan kami boleh bangun dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru untuk terus menjalani hidup kami dan melakukan setiap pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, inilah doa kami dan rasa syukur kami. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa, tetapi kami boleh memiliki hidup ini semua karena Tuhan yang mengaruniakannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Night Call pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita selalu. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di
Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah Paling Timur, pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Moratin Sila Siombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pospelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja, bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang bagi Pospelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu. Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati.